hidup menjadi setia dan taat kepada Tuhan. Bentuk transformasi iman itu pertama, dari tidak setia menjadi setia kepada Tuhan, di mana kita tidak setia dan hari esoknya kita sudah setia pada Tuhan. Dan kedua, dari tidak taat menjadi taat melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga, dari ragu menjadi percaya. Yang keempat, dari mudah menyerah tetap setia dalam segala keadaan, dari hidup sembarangan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya, inovasi pembelajaran, setia atau menyerah. Pembelajaran tentang kesetiaan dan ketaatan dapat diterapkan dari aktivitas yang melibatkan siswa secara langsung. Inovasi yang dapat dilakukan dalam siswa, yang pertama, game atau setia atau menyerah. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok lagi yang memberikan situasi kepada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sampai 45 menunjukkan bahwa ketidaksetiaan dan ketidaktaatan terjadi ketika manusia lebih mengikuti rasa takut daripada percaya kepada Tuhan. Sikap ini membawa akibat dan merugikan dan menjauhkan manusia dari rencana Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap tidak setia dan tidak taat dapat dilihat melalui kita seperti mengeluh, tidak jujur, dan mudah menyerah. Sebaliknya, kesetiaan dan ketaatan dapat diwujudkan dengan tetap percaya kepada Tuhan, melakukan yang benar dan bertanggung jawab dalam keadaan. Terima kasih. Dan menjadi tema kita berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Tujuan pembelajaran, setelah siswa diharapkan mampu menguasai 6 kompetensi inti yang membentuk pemahaman dan kesetiaan kepada firman Tuhan. Yang pertama, memahami makna. Dapat menjelaskan makna firman Tuhan menurut 2 Timotius 3 ayat 16-17, yaitu berpegang teguh pada firman Tuhan. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan. Mengidentifikasi tantangan dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, menunjukkan kesetiaan, menunjukkan sikap setia terhadap firman Tuhan dalam keseharian. Mengenali manfaat, menjelaskan manfaat firman Tuhan bagi kehidupan orang percaya. Menjelaskan pentingnya firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Menjadi latar belakangnya, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius ketika Paulus berada dalam penjara di Roma, menyadari bahwa hidupnya akan segera berakhir. Paulus memberi nasihat yang sangat berharga di tengah munculnya ajaran sesat dan kemerosotan moral. Paulus mengingatkan Timotius agar tetap setia kepada firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan kebenaran yang harus dipertahankan. Firman Tuhan diilhamkan Allah. Seluruh kitab diilhamkan Allah. Ia bekerja melalui para penulis Alkitab sehingga apa yang mereka tulis merupakan kehendaknya karena berasal dari Allah. Di mana firman Tuhan ini, Alkitab bukan hanya sebuah buku, tetapi ditulis oleh Rasul Paulus. Karena berasal dari Allah, firman Tuhan memiliki otoritas tertinggi. Tidak ada sumber kebenaran lain yang dapat menggantikannya. Keyakinan bahwa Alkitab diilhamkan Allah menjadi dasar iman Kristen dan membedakannya dari berbagai pandangan dunia. Dalam dunia yang terus berubah, firman Tuhan tetap menjadi standar yang tidak berubah dan dapat dipercaya sepanjang masa. Manfaat firman Tuhan bagi orang percaya. Paulus menegaskan 4 fungsi utama firman Tuhan yang membentuk kehidupan orang percaya secara menyeluruh. Yang pertama, mengajarkan. Firman Tuhan membentuk pemahaman, menyadarkan dosa, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Sebuah proses pertumbuhan rohani yang langsung sepanjang hidup. Mengajarkan dan menyadarkan kesalahan. Mengajar, firman Tuhan memberi pengetahuan benar tentang Allah, keselamatan, dan kehidupan yang berkenan kepadanya. Bagi remaja Kristen, firman Tuhan menjadi dasar hikmah untuk menghadapi berbagai persoalan hidup. Menyatakan kesalahan, di mana mahasiswa itu dapat mencontek di ujian, tetapi dalam dunia nyata
manusia menyadarinya bahwa mencontek itu tidak salah, karena dalam Alkitab bahwa mencontek itu adalah dosa. Firman Tuhan menjadi cermin rohani yang menunjukkan bagian kehidupan yang tidak sesuai kehendak Allah. Kesadaran akan dosa merupakan langkah awal menuju pertobatan dan pemulihan hubungan dengan Tuhan, memperbaiki kelakuan dan mendidik dalam kebenaran. Firman Tuhan mengajarkan nilai kejujuran, kasih, dan tanggung jawab, disiplin, kesetiaan. Nilai-nilai ini menghasilkan perubahan hidup nyata, bukti pertumbuhan iman yang sehat. Mendidik dalam kebenaran, pendidikan rohani melalui firman Tuhan berlangsung sepanjang hidup dan membentuk karakter. Salam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Agus Valentina Simanjuntak, NPM 23160010, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Hakaripe Indonesia. Di sini saya akan memenuhi tugas saya dengan mata kuliah Mikrovision dengan tema keberhasilan sejati datang dari Tuhan, 1 Tawarik 12 sampai 1 Tawarik 14. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita tidak hanya mempelajari cerita tentang Daud, tetapi juga memahami mengapa ia bisa menjadi seorang pemimpin yang berhasil. Setelah mempelajari materi ini, kita diharapkan mampu menjelaskan penyertaan Tuhan dalam kehidupan Daud, serta menerapkan sikap percaya, setia, dan taat kepada Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang menjadi sasaran pembelajarannya ada 3 aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dari sisi pengetahuan, kita memahami isi 1 Tawarik 12 sampai 1 Tawarik 14. Dari sisi sikap, kita belajar meneladani kerendahan hati, keberanian, dan kesetiaan Daud kepada Tuhan. Sedangkan dari sisi keterampilan, kita dilatih untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan menghubungkan kisah Daud dengan kehidupan kita saat ini. Nah, yang menjadi latar belakangnya, semua orang tentu ingin berhasil dalam dunia. Banyak orang berpikir bahwa keberhasilan hanya berasal dari kerja keras dan kemampuan sendiri. Namun, kisah Daud mengajarkan bahwa keberhasilan sejati juga membutuhkan penyertaan Tuhan. Daud berhasil karena mendapat dukungan dari orang lain, mau belajar dari kesalahannya, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Nah, siapa itu Raja Daud? Raja Daud itu adalah raja kedua Israel yang dipilih langsung oleh Tuhan. Awalnya ia hanyalah seorang gembala, tetapi Tuhan mengangkatnya menjadi pemimpin yang besar. Daud dikenal sebagai pribadi yang berani, mengasihi Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan. Walaupun ia pernah berbuat dosa, Daud tidak mengeraskan hati, melainkan bertobat dalam kembali kepada Tuhan. Hal ini yang membuat menjadi teladan bagi banyak orang. Nah, 3 hal penting dari kehidupan Daud yang dapat kita teladani. Yang pertama itu, dukungan dari orang lain bisa membuat kita lebih kuat menghadapi tantangan. Yang kedua itu, kesalahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih baik. Nah, yang ketiga itu, kita harus selalu mengandalkan Tuhan melalui doa dan ketaatan, karena keberhasilan sejati berasal dari Tuhan. Nah, yang menjadi faktor keberhasilan Daud itu, yang ia selalu mengandalkan Tuhan, bahwa si Daud ini telah selalu mengandalkan Tuhan sebelum mengambil keputusan. Ia berusaha hidup sesuai firman Tuhan dan mendapat dukungan dari rakyat yang setia kepadanya. Nah, ia menunjukkan bahwa keberhasilan itu tidak dapat dicapai sendirinya, tetapi membutuhkan hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Nah, yang menjadi penerapan dalam hidup. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menerapkan kisah Daud dengan menghargai bantuan orang lain, tidak mudah menyerah ketika melakukan kesalahan, rajin berdoa sebelum mengambil keputusan. Nah, yang menjadi transformasi kehidupan itu, ketika kita memahami dan menerapkan kisah Daud, akan terjadi perubahan dalam hidup kita.
kita menjadi pribadi yang lebih percaya kepada Tuhan, lebih disiplin, bertanggung jawab, rajin berdoa, serta mau bekerja sama dengan orang lain. Sekian dan tugas saya ucapkan terima kasih.